Eh, Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Oke, selamat pagi kawan-kawan masa aksi. Selamat pagi Bapak Mama pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada pagi hari ini kami yang tergabung dalam aliansi penolakan geotermal kembali berkumpul di sini guna untuk terus lagi dan lagi menyuarakan apa yang menjadi persoalan rakyat, khususnya rakyat di Pocoleok hari ini. Untuk kita ketahui kawan-kawan, agenda transisi energi yang kemudian dijalankan di Pocoleok dalam bentuk geotermal hari ini itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh negara. Terdapat sebuah kesepakatan yang kemudian menggadaikan seluruh tanah rakyat Indonesia hari ini di tahun 2022 lalu ketika agenda konferensi G20 itu dilaksanakan. Kesepakatan transisi energi ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan begitu, kapital asing dalam bentuk utang dan juga investasi itu masuk secara mulus ke dalam Indonesia itu sendiri kawan-kawan. Dan yang menjadi korban dari ekspansi kapital asing yang kemudian hari ini terjadi itu adalah rakyat sendiri. Karena seluruh pembangunan, seluruh proyek yang kemudian didanai oleh Bank Dunia, didanai oleh KFW hari ini, itu kemudian akan mengorbankan tanah rakyat yang akan dijadikan sebagai tumbal atas proyek ambisi yang dilakukan oleh Presiden rejim Jokowi hari ini kawan-kawan. Proyek yang kemudian disepakati, kemudian didanai langsung oleh Climate Investment Fund yang merupakan sebuah aliansi bisnis karbon yang ada di dunia hari ini kawan-kawan. Aliansi bisnis karbon itu merupakan sebuah solusi palsu atas seluruh krisis, baik itu krisis overproduksi, krisis energi, hingga krisis iklim yang terjadi di dunia saat ini kawan-kawan. Bayangkan Indonesia yang bukan merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di dunia diminta bertanggung jawab atas krisis energi yang ditimbulkan oleh negara-negara imperialis, negara-negara industri yang ada di Amerika dan juga negara di Eropa hari ini kawan-kawan. Kita di Indonesia yang merupakan negara petani, mayoritas petani, diminta untuk bertanggung jawab dengan menjalankan agenda transisi energi. Dalam hal ini adalah proyek geotermal hari ini kawan-kawan. Bukan hanya terjadi di Pocoleok, Waisano, Atadei, dan 18 titik pengeboran lainnya yang kemudian ditetapkan di dalam SK Kementerian SDM nomor 2268 tahun 2017 menjadi tumbal dari proyek ambisi rejim Jokowi MA hari ini kawan-kawan. Karena hari ini rejim yang merupakan boneka imperialisme, boneka asing yang menghamba pada hutang dan investasi. Bayangkan sampai saat ini Indonesia sudah menanggung 8.000 triliun hutang kawan-kawan. Hanya untuk memuluskan kepentingan busuk, hanya untuk memuluskan ambisi kuasa rejim Jokowi MA hari ini kawan-kawan. Proyek geotermal, tambang mangan, pembangunan smelter yang dipaksakan, yang kemudian menggusur dan menyingkirkan rakyat dari tanahnya sendiri. Itu merupakan proyek yang merupakan proyek ambisi dan bertujuan untuk melayani kepentingan kapital asing dalam bentuk utang dan investasi kawan-kawan. Sementara aspirasi rakyat, aspirasi kaum tani, sampai hari ini kaum tani masih kesulitan mengakses pupuk. Sampai hari ini kaum tani masih kesulitan mengakses alat pertanian modern kawan-kawan. Itu tidak pernah dihiraukan oleh Presiden Jokowi kawan-kawan. Justru negara Indonesia yang mayoritas petani dirampas tanahnya untuk proyek ambisius yang bukan merupakan aspirasi rakyat kawan-kawan. Proyek geotermal ditetapkannya Pulau Flores sebagai pulau panas bumi itu bukan merupakan aspirasi rakyat Indonesia, rakyat Pulau Flores kawan-kawan. Kalau kita cek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Ulumbu itu masih surplus energi. Kenapa kemudian harus melakukan pengembangan dan perluasan di Pocoleok kawan-kawan? Kenapa bukan energi yang surplus itu yang dipergunakan? Itu artinya ada orientasi lain di balik proyek geotermal itu kawan-kawan. Bukan merupakan proyek yang betul-betul lahir dari aspirasi rakyat Manggarai pada umumnya kawan-kawan. Proyek ini hanya merupakan proyek ambisi, proyek yang kemudian digunakan untuk terus menghadirkan hutang dan investasi, proyek yang digunakan untuk terus memberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi dari pemilik kapital terbesar di dunia hari itu yakni World Bank kawan-kawan. Ini merupakan proyek yang didikte langsung oleh imperialisme Amerika Serikat
melalui agenda KTT G20 itu kawan-kawan. Maka dari awal kita sudah menolak konferensi tingkat tinggi G20 yang kemudian kita rasakan dampaknya sampai sekarang, yakni penggusuran dan juga perampasan tanah rakyat untuk proyek geotermal yang merupakan proyek titipan dari imperialisme hari ini kawan-kawan. Maka dari ini kita harus terus menyatukan gerakan, terus melakukan pengorganisiran kaum tani, terus melakukan pengorganisiran mahasiswa, terus melakukan pengorganisiran pemuda. Karena kita tidak mungkin menyandarkan penderitaan rakyat pada dewan-dewan pengkhianat rakyat yang bajingan, yang hari ini tidak mampu menjawab aspirasi rakyat kawan-kawan. Kita hanya bersandar pada kawan kita sendiri, kita hanya bisa bersandar pada kaum tani, kita hanya bisa bersandar pada tanah kita sendiri. Kita tidak bisa bersandar pada bajingan-bajingan yang ada di dalam gedung DPR. Kita tidak bisa bersandar pada rejim boneka kawan-kawan. Maka dari itu, tugas kita sebagai pemuda mahasiswa, tugas kita sebagai pemuda itu terus menyatukan diri dalam gerakan yang maju kawan-kawan, untuk menentang dominasi kapital asing yang kemudian membuat rejim kita hari ini menjadi rejim boneka kawan-kawan, yang siap disetir oleh imperialisme hari ini kawan-kawan. Maka dari itu, saya mengajak kawan-kawan untuk terus merapatkan barisan, terus melakukan pengorganisiran dan penyadaran massa, karena kemenangan sejati itu ada di tangan sejuta-juta massa kawan-kawan. Kita tidak bisa menitipkan perjuangan kita. Buktinya hari ini DPR itu sibuk dengan agenda ilusinya di dalam kawan-kawan. Tidak ada DPR yang hari ini menemu kita. Mereka tidak pernah menganggap proyek geotermal. Bahkan kemarin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sempat mengeluarkan statement bahwa Pocoleok itu sedang baik-baik saja, sedang aman-aman saja, kawan-kawan. Bayangkan, katanya DPR yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi dia tidak tahu situasi rakyatnya sendiri, kawan-kawan. Apakah kita mau menitipkan perjuangan kita pada bajingan-bajingan yang ada di dalam gedung ini, kawan-kawan? Karena hari ini DPR itu hanya menjadi pengkhianat. Buktinya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Pocoleok. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Atadei hari ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Amanuban hari ini, di Mutis hari ini. DPR hanya duduk diam di dalam kursi empuk ber-AC, di dalam ruangan ber-AC kawan-kawan. Dia tidak memperdulikan isu rakyat. Selain itu di sektor pendidikan juga, mahalnya biaya kuliah diiringi dengan perampasan tanah yang masif terjadi di tengah-tengah rakyat kawan-kawan. Ini adalah bukti bahwa negara tidak punya keseriusan dalam mengurus rakyatnya kawan-kawan. Ini adalah bukti bahwa negara membiarkan rakyatnya bodoh, negara membiarkan rakyatnya tidak tahu apa-apa, agar rejim boneka hari ini dapat melancarkan seluruh program ambisinya dan tidak dihalang-halangi oleh rakyat kawan-kawan. Makanya penting untuk kita membangun kesadaran, penting untuk terus memperbanyak kawan, penting untuk terus menyatukan seluruh gerakan multisektoral kawan-kawan. Maka dari itu saya membuka sebagai korum aksi kita pada siang hari ini dengan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya kembalikan ke